Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, selamat datang Bapak Ibu yang telah hadir pada acara Bakti Bantuan Karya Tulis Ilmiah di seri kedua ini ya, pada hari Rabu 24 September 2025. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu di seri kedua ini, di pertemuan kedua kita ya, yang nanti kita akan bertemu kembali di minggu depan, Rabu depan di pertemuan terakhir. Nah, untuk Rabu kemarin Bapak Ibu kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari editor in chief Jurnal Religius, yaitu dari Bapak Dr. Busro SUDMAG. Ya, Kita ya. mendapatkan materi mengenai pembuatan Dia ada tahunya ya. interaktif. Oke, kita telah mendapatkan materi mengenai pembuatan introduction dan bagian metode ya, gitu, yang disesuaikan dengan template jurnal religius. Nah, untuk Rabu ini kita akan membahas mengenai result and discussion, bagian hasil dan bagian pembahasan. Ini agak sedikit berbeda nih dari jurnal religius dengan jurnal-jurnal yang lain, sehingga diharapkan Bapak Ibu untuk dapat menyimak gitu ya pemaparan materi dari Bapak Pailani Setia. Nah, Bapak Pailani Setia ini merupakan salah satu editor yang ada di Jurnal Religius. Beliau juga aktif menjadi editor baik di jurnal yang ada di UIN Bandung maupun yang ada di luar UIN Bandung gitu ya. Bapak Ibu nanti barangkali ada yang mau menerbitkan bisa untuk menghubunginya. Nah, biasanya Bapak PLN ini mengeditori naskah-naskah yang berkaitan dengan tema-tema gerakan sosial, lalu juga ada mengenai radikalisme dan juga Islam di dunia digital yang merupakan salah satu dari skup yang ada di jurnal religius. Nah, baik untuk itu saya persilahkan ya, langsung saja kita serahkan nih kegiatan kita pada siang hari ini kepada Bapak Pailani Setia sebagai narasumber kita yang akan membedah bagaimana cara mendisplay data untuk bagian result dan discussion agar sesuai dengan template yang ada di jurnal religius ini, sehingga diharapkan Bapak Ibu dapat mengaplikasikan pada naskahnya masing-masing. Yang kemarin sudah mengirimkan proposal penelitiannya, yang sudah mengirimkan naskah artikelnya. Nah, nanti sudah disusun gitu ya sesuai dengan bagian pendahuluan dan metode seperti yang disampaikan oleh Pak Busro kemarin, dan hari ini kita akan membedah agar sesuai dengan bagian hasil dan diskusi template jurnal religius gitu. Oke, untuk selanjutnya saya langsung saja persilahkan kepada Bapak Pelenistia. Mangga silakan Pak. Terima kasih Bu Rika atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya saya agak malu ini soalnya ada Pak Kiai Effendi. Lanjut, lanjut. Jadi Pak Kiai Effendi ini kawan saya juga di UIN dan di Kemenak. Jadi izin ya Pak Kiai, izin ya. Nah, lanjut, lanjut. Oke, oke. Saya Pak Elani. Eh, Hari ini saya diamanahkan oleh Pak Dr. Busro untuk sharing pengetahuan dan juga tips and trick dalam menyusun hasil dan pembahasan lebih spesifik di jurnal religius ya sesuai dengan gaya selingkung jurnal religius ya. Eh Langsung saja saya akan memaparkan ya. Jadi nanti teknisnya eh, bolak-balik ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan PowerPoint ini begitu. Kemudian nanti setelah itu diselingi ke apa implementasi begitu, implementasi atau kita mau belajar dari salah satu naskah yang sudah diterbitkan di Religius dan saya sudah mengkopinya menjadi bahasa Indonesia begitu agar lebih mudah begitu ya. Baik, menyusun result dan atau end in discussion ya. Eh kita mulai dari sini dulu bahwasanya Ibu Bapak sekalian ya, yang namanya result begitu atau temuan dalam artikel jurnal itu merupakan inti sebetulnya dari jurnal itu sendiri karena kenapa? Karena hasil atau temuan itu adalah hasil penelitian ibu bapak gitu. Jadi
ketika artikel jurnal itu ditulis, baik itu yang berbentuk riset lapangan ataupun riset literatur, itu pasti selalu ada hasilnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sebelumnya telah melakukan penelitian gitu. Jadi kalau kita nulis artikel jurnal gitu, tapi penelitiannya belum gitu. Nah, itu belum belum bisa ya. Karena jurnal sendiri kan sebetulnya lebih ke format saja begitu ya. Apalagi setiap jurnal itu punya punya khasnya yang berbeda-beda begitu ya. Contohnya religious result and discussion itu dipisah, tapi di beberapa jurnal lain result and discussion itu disatukan gitu. Jadi sebetulnya format saja. Nah, yang penting di sini yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu sebelum menulis result itu harus melakukan penelitian terlebih dahulu begitu ya. Nah, saya yakin proposal apa kemarin gitu ya, apa abstrak ya di sini dikirim abstrak ataupun ya abstraknya itu saya yakin itu sudah ada penelitiannya. Jadi enaknya ketika Bapak Ibu sudah melakukan penelitian, nanti setelah dapat materi ini tinggal dituliskan saja gitu sesuai dengan format yang nanti akan saya share di sini gitu ya. Sekali lagi, jadi menulis result itu wajib melakukan penelitian dulu gitu ya. Nah, yang namanya result ya, temuan itu juga harus sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, ini juga yang harus digarisbawahi. Karena sebagai editor jurnal biasanya saya melakukan pertama kali melakukan proofread atau melakukan pengecekan terhadap naskah yang sudah diperbaiki atau baru dikirimkan oleh penulis itu ngeliat dulu sinkronisasi antara tujuan dan result gitu ya. Jadi kalau misalkan di tujuannya misalkan tujuannya mau meneliti tentang moderasi beragama di Nahdlatul Ulama misalkan ya. Misalkan karena saya kenalnya sama Pak Effendi, saya izin Pak Kiai menggunakan atau sering mention nama Pak Kiai. Oke, Iya. misalkan Pak Effendi mau melakukan riset begitu ya di abstrak dan di paragraf pendahuluan di paragraf tujuan yang ada di pendahuluan itu misalnya tulisan ini gitu ya atau artikel ini ingin mengkaji tentang eh, moderasi beragama pada organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama misalkan ya. Itu di tujuannya. Tapi ketika setelah saya baca di result begitu ya, itu tidak ada tuh spesifik ngebahas tentang bagaimana moderasi beragama ini dilaksanakan, diterapkan oleh Nahdlatul Ulama. Itu kan ingkar janji kan? Jadi tujuan itu sejenis seperti janji gitu ya. Janji yang akan dibuktikan yang akan dipenuhi di result ya. Jadi kalau misalkan kita di tujuan berjanji seperti ini tapi ternyata di resultnya itu tidak ada gitu atau tidak sesuai, nah itu berarti melanggar melanggar janji yang tadi gitu ya. Jadi memang yang namanya result itu harus sesuai dengan janji-janji kita di tujuan. Nah, ya, contoh nih ya. Contoh. Oke. Saya misalkan sudah muncul Bu Rika. Sudah. Udah ya. Oke, misalkan saya ini mau, nah ini nih, saya mau fokus ke naskah ini yang sudah diterbitkan ya. Ini juga udah saya download begitu ya. Tapi sudah saya eh, terjemahkan ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Sebentar, Pak Ibu. Sudah muncul? Oke, nah misalkan ini ya, kita lihat langsung ke tujuan. Karena kan materi sebelumnya Pak Dr. Busro pasti sudah menyampaikan. Nah, misalkan ini ya, yang saya highlight warna hijau dan merah ini gitu ya. Tujuan dengan mempertimbangkan kesenjangan poin tersebut, studi ini dorong pertanyaan utama adalah bagaimana transformasi fungsional Masjid Seribu Pintu dari ruang ibadah sakral menjadi pusat wisata religi sehingga membentuk kembali peran keagamaan dan berdampak pada sosial, budaya, spiritualitas, dan ekonomi. Nah, ini janji yang diungkapkan oleh penulis di tujuan penelitian. Lalu baru kita akan ngelihat apakah janji ini sudah sinkron dengan yang ada di result gitu ya. Nah, ini saya menggarisbawahi warna merah begitu ya bahwasanya penulis berjanji akan memotret bagaimana transformasi fungsional masjid begitu dan yang kedua adalah dampaknya. Nah, kita lihat di result. Nah, ternyata di result penulis telah memenuhi janjinya gitu ya karena di result gitu ya setelah dicek sudah dibaca memang penulis memaparkan tentang tadi proses transformasi fungsional Masjid Seribu Pintu tadi begitu ya di subtemuan satu.
Di subtemuan 2 misalkan juga penulis telah juga menepati janjinya yakni membahas tentang dampak dari proses transformasi masjid 1000 pintu yang tadi dijanjikan di pendahuluan. Nah, itu maksud saya. Jadi yang namanya apa? Oke, sebentar saya stop share dulu ya. Yang namanya tujuan penelitian itu sekali lagi harus make sense dengan result begitu ya. Sekali lagi harus make sense dengan result. Jadi nggak bisa kalau misalkan tujuannya kemana, ininya kemana gitu. Dan itu jangan sampai mengelabui editor jurnal gitu ya. Jadi harus harus konsisten, harus komitmen dengan apa yang Bapak Ibu tulis di tujuan dan itu harus konsisten antara tujuan di abstrak, tujuan di pendahuluan sama result yang Bapak Ibu sajikan di sub judul result begitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi itu harus sesuai dengan tujuan. Nah, barulah kita masuk ke bagian-bagian atau poin-poin inti yang itu diwajibkan di jurnal religius, terutama terkait dengan struktur penulisan hasil atau result ya. Di jurnal religius, struktur dari sebuah result itu terdiri dari 5 elemen atau 5 unsur yang ada di slide ini begitu ya. Nah, di jurnal religius juga biasanya dalam result itu terdiri dari 3 sub temuan ya Bapak Ibu. Jadi 3 sub temuan itu eh, apa maksimal begitu ya. Jadi kalau misalkan 1 doang atau 2 doang tampaknya belum terlalu deep gitu ya. Belum terlalu komprehensif gitu ya. Makanya di jurnalis itu wajib ada 3 sub temuan begitu ya. Nah, subtemuan ketiganya itu harus sesuai dengan tujuan penelitian yang tadi. Misalkan tadi tujuan penelitiannya transformasi fungsi masjid sama dampak. Nah, yang dampaknya bisa dibagi menjadi 2 subtemuan boleh. Misalkan ya, yang satu dampak sosial ekonomi budaya, yang satu lagi dampak spiritualitas. Misalkan itu juga bisa gitu ya. Jadi harus disusun menjadi 3 subtemuan utama gitu ya. Nah, yang pertama data. Nah, ini inti dari sebuah result, sebuah subtemuan hasil penelitian. Jadi, kalau penelitian kita itu tidak ada datanya ya bukan penelitian ya. Karena kan yang namanya artikel jurnal itu sudah melakukan penelitian terlebih dahulu dan penelitian output atau hasil yang diperoleh dari sebuah penelitian pasti data begitu. Jadi ya wajib mencantumkan data. Ini sifatnya tidak bisa diganggu gugat ya Bapak Ibu. Nah, data yang dimaksud itu gimana sih sebetulnya? Data itu kata lain dari bukti ya, bukti-bukti. Seperti ibaratnya janji yang tadi, tujuan penelitian itu janji, saya akan menjelaskan tentang ABC. Ya berarti ya harus dibuktikan gitu di result begitu ya. Nah, data penelitian yang dimaksud juga harus empiris ya. Ini jelas begitu ya. Bahwasanya empiris itu gimana ya? Empiris itu ya yang dapat dilihat begitu didengar gitu ya. Atau data-data ya ilmiah lah begitu ya. Empiris itu begitu. Apalagi kan kalau Bapak Ibu melakukan riset lapangan pasti empiris ya. Bapak Ibu melakukan observasi, melakukan wawancara, melakukan focus group discussion gitu ya. Itu semuanya pasti empiris dan datanya harus empiris begitu ya. Yang terukur gitu ya. Nah, yang namanya data juga otomatis tidak bisa dilepaskan dari visualisasi data, begitu ya. Nah, data-data yang tadi itu, yang empiris itu harus divisualisasikan. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar keempirisan hasil penelitian Ibu Bapak itu benar-benar jelas, benar-benar benar adanya, begitu ya. Seperti apa bentuk visualisasinya? Boleh menggunakan gambar, begitu ya. Boleh menggunakan grafik, boleh menggunakan tabel, boleh menggunakan kutipan wawancara yang sifatnya kutipan langsung, begitu ya. Ini eh, bebas, begitu ya. Tidak ada semuanya pun sebetulnya tidak masalah. Sebetulnya misalkan hanya kutipan wawancara sama tabel doang bisa nggak? Bisa aja sebetulnya tidak masalah. Cuman memang data tersebut wajib divisualisasikan. Nah, cuman kan pertanyaannya misalkan Pak Kiai Effendi melakukan penelitian tentang moderasi beragama di Nahdlatul Ulama misalkan. Kemudian Pak Effendi melakukan observasi lapangan dengan cara mengunjungi misalnya kegiatan pengajian yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama di Kota Cimahi. Kan ketika Pak Effendi melakukan observasi itu pasti kan foto-foto ya, kenapa nggak dicantumin gitu ya. Nah, hal seperti itu biasanya juga diminta oleh editor ya. Jadi agar bahwasanya penelitiannya itu benar-benar clear gitu ya, benar-benar ada buktinya begitu ya. Nah, data ini juga fungsinya untuk mempermudah para pembaca
ketika mereka membaca hasil tulisan kita gitu ya, membaca lebih lebih mudah begitu ya. Nah, apalagi yang sifatnya tabel ya. Ini tuh biasanya tabel itu mempermudah kita karena kan di tabel itu selalu ada baris kolom yang itu menjelaskan secara sangat apa keyword ya, sangat sangat kunci gitu. Nah, ini bisa juga digunakan oleh ibu bapak untuk dimuat di dalam artikel ya. Yang ketiga adalah restatement. Restatement itu penyederhanaan ya sebetulnya. Nah, ini seperti apa sederhananya sebuah paragraf gitu ya, biasanya satu paragraf sebelum kesimpulan yang isinya itu kembali mereview temuan yang ada di temuan satu tadi begitu ya. Tapi jangan sampai repetisi, jangan sampai mengulang apa yang sudah dituliskan di atas. Nah, biasanya ini menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana, bahasa-bahasa yang juga spesifik dan fokus begitu ya. Oke, maaf. Tadi ada telepon. Masih ada nggak? Muncul nggak? Masih ada PowerPoint-nya? Oke. Nanti saya akan praktikkan ya. Unsur selanjutnya adalah description. Description ini sederhananya adalah membangun pola atau kecenderungan yang ada dalam inti dari subtemuan satu yang dibuat oleh ibu bapak nantinya begitu ya. Jadi temuan-temuannya itu harus dipolakan, harus dipetakan ke beberapa kecenderungan. Ini juga fungsinya lebih ke restatement sebetulnya proses penyederhanaan, tetapi lebih ke bentuk poin-poin. Dan yang terakhir ada interpretation atau interpretasi. Nah, ini lebih kepada kesimpulan sebetulnya kesimpulan dari subtemuan satu begitu ya. Nah, oke, ini strukturnya. Nah, saya akan mulai sebelum ke tulisan yang tadi, saya mau mau menjelaskan ini dulu, Pak Ibu ya. Nah, ini misalkan contoh penelitian begitu yang ada kisi-kisi datanya begitu ya. Misalkan risetnya dilakukan oleh Pak Kiai Effendi tentang moderasi beragama di Nahdlatul Ulama. Nah, berarti data-datanya yang harus ada ya data-data yang sifatnya empirik, misalkan kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama apa begitu ya. Tapi yang mendukung penelitian tentunya. Misalkan ada gambarnya. Kemudian hasil wawancaranya juga ada mengutip kutipan wawancara dari Kiai siapa begitu ya. Kemudian ada juga dokumen-dokumen resmi ya, seperti hasil dokumen muktamar begitu ya, fatwa dan lainnya itu bisa bisa berbentuk dijadikan sebagai data. Nah, data-data yang ini itu bisa divisualisasikan seperti ini kutipan wawancara misalkan ya. Kemudian ini juga ada tabel. Nah, ini kan dengan dibuat tabel itu kan temuan yang tadi itu yang banyak itu bisa menjadi lebih sederhana begitu ya. Misalkan ini tabel tentang nilai-nilai moderasi dalam Nahdlatul Ulama begitu ya, aplikasinya apa, contoh praktiknya apa gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini sangat diperlukan ya, dan sangat disukai oleh editor jurnal begitu ya. Nah, itu soal visualisasi data. Selanjutnya, restatement. Nah, restatement ini penyederhanaan begitu ya bisa berbentuk seperti ini misalkan ya. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama menjalankan nilai-nilai keislaman khas Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu berusaha mencegah ekstremisme, menjaga keseimbangan antara agama dan menegakkan toleransi. Nah, ini bisa dijadikan sebagai paragraf restatement atau paragraf mereview begitu ya, menyederhanakan temuan-temuan yang sudah tadi dijelaskan begitu ya. Nah, description seperti ini contohnya begitu ya. Dari temuan-temuan yang tadi, Biasa lewat. Oh, no. dari temuan-temuan yang tadi itu dibuat ke dalam pola atau kecenderungan. Apa bedanya sih dengan restatement gitu ya? Kalau restatement itu penyederhanaan temuan, ya. Kalau description itu penyederhanaan temuan ke dalam pola atau kecenderungan. Nah, ini biasanya diambil dari temuan yang Bapak Ibu tadi buat, begitu ya. Bapak Ibu tadi jelaskan di atas, begitu ya. Sebelum ke pola ini, gitu ya. Nah, misalkan ini riset tentang moderasi beragama, ternyata hasil temuannya itu dapat diidentifikasi menjadi empat pola atau kecenderungan, misalkan ya. Pertama, kontekstualisasi ajaran klasik. Nah, ini diambil dari temuan, jadi ini tuh dari temuan. Tapi sekali lagi jangan sampai repetisi, jangan sampai mengulang ya. Makanya dibuat satu paragraf, biasanya singkat saja dan itu pun bahasanya menjadi lebih bahasa sederhana begitu ya. Bahasa yang mudah untuk diingat oleh para para pembaca begitu ya. Nah, terakhir
adalah interpretasi atau makna atau implikasi dari temuan. Misalkan, nah di sini itu biasanya berupa apa ya, berupa interpretasi lah ya, berupa interpretasi penulis terhadap temuan subtemuan yang ditulis tadi di subtemuan satu. Misalkan di sini kan argumennya adalah moderasi beragama di NU menunjukkan bahwa identitas Islam tradisional bisa berjalan seiring dengan nasionalisme dan pluralisme. Nah, ini juga biasanya dibangun dari riset problem atau fakta sosial ya di jurnal religius yang sudah dibuat di pendahuluan, gitu ya. Nah, implikasinya praktik moderasi bisa menjadi model keagamaan, menjadi model apa moderasi begitu ya, menjadi model harmoni sosial untuk organisasi keagamaan di Indonesia. Nah, itu sebagai contoh begitu ya. Nah, sekarang kita baru bisa membedah satu tulisan yang tadi apakah sudah sesuai ya, sudah sesuai karena sudah diterbitkan, sudah sesuai begitu ya dengan komponen-komponen yang tadi itu. Tulisannya yang mana yang tadi saya share? Nah ini, ada nggak? Nah kita mulai bedah ya dari sini. Ya, tulisan ini ya di pendahuluan begitu, dia mengangkat isu ya atau fakta sosial bahasa jurnal religius atau riset problem begitu ya, mengangkat isu bahwasannya telah terjadi pergeseran fungsi ya dari masjid yang ada di Indonesia, terutama penulis spesifik membahas Masjid Seribu Pintu di Kampung Bayur, Tangerang, Provinsi Banten, begitu ya. Nah, ini kan didukung dengan data-data statistik ya, cuman yang harus digarisbawahi adalah riset problem atau masalah yang ingin dicek oleh, yang ingin diisi gitu ya, celahnya oleh penulis adalah apakah ada gitu ya, ada persoalan gitu ya atau bagaimana tantangan kesakralan dan komersialisasi atau dalam konsepnya sakral for fun ya dari Mirza Eliade, apakah masjid yang sudah menjadi tempat wisata itu masih bisa mempertahankan kesakralannya begitu ya, masih bisa melindungi jemaah dari ibadahnya begitu ya, atau justru malah menjadi masjid yang komersil begitu ya, menjadi bukan hilang kesakralannya tapi diisi oleh komersialisasi wisata gitu ya. Ini nelitinya di Masjid Seribu Pintu ya, bukan Masjid Al-Jabar. Jadi Pak Effendi masih bisa aman khutbah di sana begitu ya. Nah, ini kan masalahnya itu ya. Nah, di tujuannya menjanjikan, penulis menjanjikan bahwasanya bagaimana transformasi fungsional masjid begitu ya, bagaimana proses pergeseran fungsi tadi ya, pergeseran fungsi tadi dan bagaimana dampak dari adanya pergeseran fungsi masjid tadi begitu ya. Terutama tadi apakah menyetujui tesis bahwa proses sakralitas dari sebuah tempat ibadah seperti masjid itu sudah hilang ketika masjidnya sudah bergeser fungsinya gitu ya, atau memang tetap masjid tersebut masih bisa mempertahankan fungsi kesakralannya atau bisa beriringan berjalan keduanya. Nah, ini isu atau persoalan yang ingin dijawab oleh si peneliti yang menulis ini begitu ya. Nah, ya baru kita masuk ke hasil penelitian. Nah, ternyata penulis langsung membahas tentang bagaimana transformasi atau pergeseran dari masjid ini, begitu ya. Nah, gitu ya. Ini ada, saya nggak hitung paragrafnya berapa. Cuman ya, sebagai kisi-kisi nanti Bapak Ibu menulis, bisa mulai dengan paragraf tentang gambaran umum dari objek material ya, objek material dari penelitian Bapak Ibu kan. Objek material itu kan banyak ya, ada 6, ada 7 gitu ya, meneliti tentang teks kah atau wacana, meneliti tentang praktik kah, meneliti tentang peristiwa, meneliti tentang artefak, meneliti tentang komunitas, begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa meng-highlight gambaran umum bagaimana objek material dari penelitian Bapak Ibu. Misalkan ini Masjid Seribu Pintu gitu sejarahnya didirikan oleh Syekh Al Fakir Mahdi begitu ya. Nah, gitu ya. Langsung Bapak Ibu masuk ke paragraf penjelasan bahwasannya oh iya gitu ya dalam perkembangan terakhir masjid ini mengalami transformasi signifikan begitu ya. Nah, keunikan arsitektur, nuansa spiritualitas dan nilai historisnya menarik perhatian wisatawan sehingga menempatnya dalam arus besar tren wisata religi di Indonesia. Nah, ini kan sudah mulai masuk ke sudah mulai masuk ke data gitu ya, argumen yang disampaikan. Tapi ingat ya, ini harus dikuatkan dengan referensi gitu ya.
ini kan sudah klaim nih ya, arus besar tren wisata religi ya. Bapak Ibu cari data pendukungnya, misalkan ini dengan mengutip dari Komparan begitu ya, boleh dilakukan hal yang seperti itu. Nah, begitu ya. Nah, Masjid Seribu Pintu menjadi contoh konkret bagaimana sebuah ruang suci dapat bergeser perannya dan maknanya, sehingga memperlihatkan negosiasi yang terus berlangsung antara dimensi keagamaan, budaya, dan ekonomi. Nah, barulah Bapak Ibu mulai masuk ke poin inti data yang Bapak Ibu apa ingin highlight, ingin jelaskan gitu. Jadi boleh dengan memulai seperti ini ya, memulai dengan gambaran umum dulu gitu ya. Jadi jangan sampai langsung tiba-tiba ya, tapi kan ini selera juga ya, karena saya yakin Bapak Ibu di sini sudah mafhum ya, sudah profesional dalam menulis. Jadi ya silahkanlah ditempatkan saja begitu ya susunannya. Yang penting eh, apa esensi dari sebuah result data itu wajib gitu ya. Nah, gitu ya. Misalkan kayak gini ya. Hasil wawancara terhadap pengelola masjid Rusdi memperkuat bukti bahwa transformasi fungsi masjid ini telah terjadi gitu ya. Nah, ini kan dijelaskan begitu ya dalam kutipan langsung gitu ya. Nah, langsung di-highlight lagi, pernyataan ini menunjukkan bahwa pergeseran musim masjid tidak bersifat instan, melainkan merupakan hasil kombinasi antara faktor historis, arsitektur, serta pengaruh budaya ziarah masyarakat urban. Nah, baru Bapak Ibu ini kan data ya, kemudian diperkuat lagi dengan data begitu ya enaknya. Tadi kan sudah disinggung di sini faktor historis, keunikan arsitektur, ziarah dan lainnya. Langsung Bapak Ibu jelaskan. Misalkan di sini faktor historis karismatik pendiri ya. Jadi sebuah transformasi masjid ini dari ya masjid dari ibadah ke apa wisata turis gitu, tourism itu pertama disebabkan oleh faktor historis. Nah, faktor historis ini begitu ya. Kemudian setelah itu dikuatkan dengan hasil Bapak Ibu wawancara misalnya ya, atau hasil Bapak Ibu lakukan penelitian gitu ya. Bahwasanya misalkan ini ya, kenapa faktor historis menjadi penting? Karena misalkan menurut Pak Rusdi begitu ya, eh banyak jemaah yang datang karena berziarah ke makam Syekh Al-Fakir karena beliau dikenal sebagai ulama karismatik, sosok dihormati, keturunan Arab yang menyebarkan Islam ke tanah Batavia begitu. Jadi memang hasil wawancara yang pasti kan Bapak Ibu punya apa itu hasil wawancaranya kan, punya transkripsi hasil wawancaranya. Ya berarti proses reduksi data dalam metode itu ya, dalam proses analisis ya harus harus sudah selesai ya. Maksud saya adalah ketika Bapak Ibu melakukan penelitian kemudian selesai kan pasti dibuat tuh transkripsinya dibuat begitu ya. Hasil 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 wawancaranya kan dibuat pasti begitu ya. Di hasil rekamannya ditulis ulang begitu ya, dibuat begitu ya. Nah, kalau sudah itu kan enak sebetulnya. Jadi mana data begitu ya atau argumen hasil wawancara yang menguatkan hasil 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 penelitian ini begitu ya. Jadi kalau sudah begitu kan enak ya, tinggal dimasukin saja begitu ya. Seperti ini misalkan hasil wawancaranya apa gitu ya, yang karena ini yang mendukung faktor historis ya, ya berarti didukung dengan hasil wawancara begitu ya. Kedua, keunikan arsitektur begitu ya. Ini katanya arsitekturnya perpaduan Timur Tengah, Barok dan Mesoamerika. Nah, karena ini menjelaskan tentang arsitektur ya Bapak Ibu wajib melampirkan gambar tentang arsitektur tentunya ya. Gambar ini wajib sifatnya. Gak bisa ditolak karena Bapak Ibu memulai argumennya dengan bahwasannya arsitekturnya unik gitu dan menarik ya berarti harus disampaikan di sini begitu ya. Kenapa arsitekturnya menarik? Kan Bapak Ibu udah penelitian lapangan misalkan, ya udah berarti foto yang paling menarik gitu ya, yang paling bagus, yang paling ya unik ya langsung dimasukkan ke gambar sorry ke bagian data untuk memperkuat argumentasi yang tadi. Misalkan ini ya, ini dikuatkan dengan gambar gitu ya. Nah, gambar ini agar tidak bertanya-tanya para pembaca ya dijelasin juga, jangan sampai gambar-gambar doang gitu ya. Jadi harus ada penjelas juga. Misalkan kedua gambar satu dan lubang perkuat argumen bahwa masjid ini unik secara struktur. Gambar satu menampilkan lorong menuju ruang utama sholat yang menyerupai labirin, sementara gambar dua menunjukkan tampak luar bangunan seperti benteng. Nah, ini kan, oh iya oke berarti ya. Nah, cukup tuh ya. Ketiga, budaya ziarah dan narasi lokal. Nah, ini juga misalkan ya, ini kenapa dimasukkan ke data? Karena misalkan diperkuat juga dengan argumentasi ini gitu ya. Bahwasannya banyak orang yang berziarah gitu ya, itu karena ingin mencari keberkahan hidup misalkan dan lainnya gitu ya.
Keempat, partisipasi dan adaptasi komunitas lokal ya. Jelas ya, ini juga bisa dimasukkan. Kenapa? Karena kan ada pergeseran tuh antara antara masjid yang hanya ke ibadah doang dengan masjid ke wisata. Berarti ya salah satu faktor pendorongnya adalah disebabkan karena memang adaptasi dari masyarakat lokal sekitar masjid ya bagus, terutama dalam proses menciptakan sebuah turisme itu berjalan, begitu ya. Nah ini misalkan kan aktivitas ekonomi sosial seperti mendirikan warung, menjual ini souvenir ya, kalau yang baku itu kalau tidak salah souvenir ya, jual souvenir gitu atau cenderamata gitu ya, jasa parkir dan lainnya. Nah ini kan jelas ya. Ini dikuatkan juga dengan hasil wawancara, misalkan ya hasil observasi bisa. Faktor kelima, dorongan eksternal yakni narasi media massa dan tren wisata halal atau wisata religi misalkan. Nah, ini juga bisa dimasukkan bahwasanya masjid ini merupakan tren wisata religi di Provinsi Banten, misalkan datanya diperoleh dari eh, dari laporan di media massa, misalkan itu boleh. Nah, ini juga untuk memperkuat tadi ya argumen bahwasannya masjid ini jadi salah satu tren ya dimasukin juga data yang sesuai dengan data sekunder begitu ya maksud saya data sekunder yang mendukung argumentasi ini gitu ya. Nah, ini udah tuh kan data ya. Ini Bapak Ibu semua data begitu ya dari sini ya spesifiknya dari sini. Ini kan termasuk ke data. Data ini tinggal Bapak Ibu olah aja sebetulnya ya tadi ya pengalaman menulis ya. Menulis itu kan prosesnya panjang ya. Bahkan menulis yang bagus itu kan satu paragraf satu hari misalkan atau sehari dua paragraf gitu ya. Jadi memang memang perlu menulis yang bagus gitu ya. Jadi, sorry, menulis yang rutin ya, yang rutin gitu ya. Kan sekarang ada misalkan AI. Nah, ini juga bisa membantu kita. Cuman tulisan AI sama tulisan manusia itu sebenarnya beda juga gitu. Jadi apa ya? Ya bolehlah untuk merapikan gitu ya menggunakan AI. Tapi kalau saran saya sih mendingan kalau nulis ya sebetulnya enak enak manual gitu ya, enak manual dulu gitu ya. Nah, kan tadi sudah tuh datanya, baru sekarang kita beralih ke setelah data visualisasi juga sudah kan tadi ada sorry kutipan wawancara, ada gambar juga gitu ya. Nah, baru kita masuk ke restatement gitu ya. Nah, ini kan restatementnya. Dengan demikian, data yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa transformasi masjid 1000 pintu lebih dari sekedar ruang ibadah menjadi destinasi wisata, bukan fenomena yang berdiri sendiri. Nah, ini penulis meng-highlight bukan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan telah terjadi peran yang terjadi hasil dari beberapa faktor dari atau berdiri bebarengan gitu ya, karena disebabkan oleh beberapa faktor gitu ya. Nah, ini restatement ya. Kemudian baru dari situ dari data muncul beberapa pola penting. Nah, ini sebetulnya mengulang yang tadi, yang poin-poin temuan tadi sampai ke 5. Cuman ini dibuat lebih ringkas ya, lebih ringkas gitu ya. Narasi historis misalkan. Pertama narasi historis apa gitu ya. Kedua sampai ke 5. Nah, ini description. Nah, ini baru di interpretation. Di interpretation ini penulis meng-highlight bahwasannya yang namanya masjid ya, masjid 1000 pintu gitu ya, tidak hanya merepresentasikan tempat ibadah tradisional, tetapi juga simbol transformasi ruang suci dalam konteks modern. Jadi si penulis jelas tuh pesannya gitu ya. Dia tuh ingin bilang bahwasannya meskipun masjid itu tradisional begitu ya, identik dengan ya tradisional dalam tanda petik ya, konteks keilmuan begitu itu apalagi bangunannya lama gitu tapi ini punya loh punya punya simbol transformasi yang berkaitan dengan konteks modernnya apa ya jelas yang ingin disampaikan penulis adalah konteks modern di sini adalah tourism yang tadi tourisme kan lebih modern gitu ya. Nah, penulis juga meng-highlight ternyata bahwasanya nih tanpa sepenuhnya kehilangan kesakralan. Jadi memang penulis menginterpretasi temuan sub satu ini bahwasanya meskipun sudah beranjak ke modern tetapi kesakralan sakral dari sebuah masjid itu tetap terjaga. Nah, selesai itu membedah result begitu ya, membedah temuan selesai ya, segitu gitu ya. Pokoknya intinya sih dalam temuan itu setiap argumentasi yang dibangun itu wajib disertai dengan referensi, baik itu referensi yang sifatnya primer ya,
wajib sih betul, yang primer wajib karena kan Bapak Ibu melakukan penelitian dulu kan. Ya kalau penelitiannya apa tidak selesai misalkan, atau ya akhirnya pada akan bingung sendiri kan. Tapi kalau penelitiannya semua sudah selesai, sudah dijalankan begitu ya, pasti bakalan enak gitu ya untuk menyusun result itu ya. eh Sampai jam berapa? Nah, sebetulnya itu ya, ini untuk result. Di result yang kedua juga gini ya, sama sebetulnya ya. Ini kan tadi kan menjelaskan tentang transformasinya begitu ya. Faktor pendorong transformasi, kemudian ini result menjelaskan tentang dampaknya. Nah, ini juga sama ya, di awal penulis lebih senang menyajikan terlebih dahulu data-data data gambaran umum ya. Misalkan ini ya. Ini kan penulis ingin menjelaskan temuan hasil penelitian bahwasanya dampak dari adanya transformasi masjid itu berdampak kepada sosial, budaya, ekonomi gitu ya. Cuman di sini penulis misalkan menyajikan terlebih dahulu tentang bahwasanya masjid itu sudah bergeser ya, fungsinya tidak hanya ibadah saja gitu ya. Ini ada Rifai gitu ya, ini ada Fidal gitu ya. Ini bisa juga diambil dari riset terdahulu kalau misalkan relevan ya. Kalau enggak ya berarti yang lain. Tapi penulis di sini saya lihat itu memasukkan dulu data-data umum, data-data general gitu ya. Nah, kemudian ini juga penulis menambahkan data-data pengantar juga, seperti ternyata jumlah masjid di Indonesia banyak gitu ya, dan masjid-masjid besar dan bersejarah seperti Masjid Raya Baitur Rahman, Istiqlal, Al-Jabar, Syekh Syekh Ahmad Khatib begitu ya. Ini tuh merupakan masjid yang telah berkembang, nah kata penulis ya, menjadi pusat aktivitas keagamaan sekaligus destinasi rekreasi religi. Jadi penulis di sini menjelaskan dulu konteks generalnya sebelum masuk ke konteks spesifik, konteks fokus eh, lokus atau tadi ya objek penelitian dari penulis. Kemudian ini juga penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang ingin menegaskan bahwasannya masjid itu pada awalnya dalam sejarah Nabi Muhammad misalkan SAW itu juga tidak hanya digunakan untuk konteks ibadah saja. Nah ini nih untuk sholat, tetapi juga menjadi tempat bermusyawarah, pengambilan keputusan komunitas hingga persoalan keuangan umat katanya. Ya boleh silahkan, yang penting memang mengutip referensi gitu ya. Nah baru di sini penulis mulai masuk ke spesifik ke data temuan yang di apa yang jelas gitu, yang spesifik dengan dia. Nah ini kan enak ya, begitu langsung menyajikan tabel ya. Jadi proses pemilihan mana itu harus gambar, mana itu harus tabel, mana itu harus grafik gitu ya, mana itu harus kutipan wawancara, ya ini sesuai dengan sense penulis juga gitu ya. Misalkan tabel ini kan kalau dibuatkan ke bentuk kutipan wawancara misalkan ya, meskipun misalnya ini hasil wawancara, tapi kan nggak enak gitu ya. Masa misalkan ini dibuatkan naratif gitu ya. Tapi kan lebih enak dibikin tabel aja gitu. Nah hal yang kayak gini kan Bapak Ibu bisa menggunakan visualisasi data yang menurut Bapak Ibu kayaknya cocoknya tabel deh gitu ya. Kalau ini kayaknya cocoknya gambar deh gitu ya. Nah itu silahkan. Nah di sini kan penulis masuk ke data-data yang spesifik ya. Ini ada beberapa kegiatan yang sesuai dengan hasil penelitiannya. Kemudian ini didukung juga oleh gambar yang ingin memperkuat bahwasanya kegiatan di masjid ini terjadi. Kemudian ini dijelaskan juga gitu ya. Kemudian di sini mulai masuk nih ke data-data gitu ya yang tadi dijelaskan. Karena di sini kan ngomongin soal dampak ya, dampak proses sosial. Misalkan ini dampak proses sosialnya gitu ya. Ini dijelaskan di sini gitu ya, ada proses interaksi gitu ya. Kemudian ini juga ini masjid ini tidak hanya sebagai ritual agama tapi langsung. Nah, ini juga di dampak pelestarian budaya gitu ya, budaya gitu ya. Nah, kemudian yang terpenting ini juga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi gitu ya. Nah, untuk memperkuat data tentang bahwasanya masjid ini berdampak kepada ekonomi, misalkan, nah ini disajikan lagi data tabel kunjungan wisatawan ke Masjid 1000 Pintu. Kan ini enak ya. Maksudnya jelas gitu, argumennya tidak tidak ambigu gitu, tidak berhenti, tapi dikuatkan dengan data kunjungan misalkan ya. Nah ini juga data untuk memperkuat argumen bahwasanya dampak transformasi masjid itu terjadi kepada ekonomi. Misalkan ini mengutip salah satu pedagang kaki lima misalkan Yayah gitu ya, menjelaskan begitu ya. Ini diperkuat dengan ini gitu ya.
Nah, setelah datanya dirasa selesai, baru bikin restatement lagi, kemudian baru bikin description lagi, kemudian implikasi lagi. Itu sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi saya kira apa ya, tidak terlalu sulit sebetulnya. Yang sulit itu kan penelitiannya. Jadi kalau penelitian sudah ada gitu ya, tinggal dituliskan. Ya seperti Bapak Ibu yang dulu lah pasti pernah kuliah satu gitu ya, skripsi, kemudian dijadikan artikel gitu kan enak ya. Maksudnya tinggal menuliskan ulang gitu ya karena data-datanya penelitiannya sudah ada. Oke, selesai yang result. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang discussion karena ini dipisah ya sekali lagi. Udah muncul? Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, ini yang structure discussion-nya ya. Kenapa harus dipisah? Kenapa nggak digabungkan? Nah, itu kan sebetulnya pilihan ya. Sah-sah saja sebetulnya Bapak Ibu ya. Kalau mau dipisah, kalau mau digabungkan gitu ya. Eh, cuman memang jujur-jujuran sih saya juga lebih senang dipisah karena lebih lebih enak bacanya itu jadi eh, kalau result ya oh berarti ini result semua gitu ya. Kalau ada discussion oh ini apa di oh ini discussion semua cuman kan kalau dipisah itu sebagai pembaca kita harus menahan dulu gitu ya. Hah gitu oh masa gitu ya. Tapi kan kita harus menahan dulu gitu. Jangan ujug-ujug langsung ngejudge, oh kayaknya ini klaim gitu ya. Tapi tenang, nanti di discussion itu semua pasti akan terjawab. Baik, di structure discussion ini ada 6 unsur sebetulnya. Meskipun bisa diterjemahkan ke 6 bentuk paragraf atau bahkan lebih ya. Jadi sebetulnya yang wajibnya ada 6 ini begitu ya, terutama di jurnal religius. Yang pertama adalah paragraf tentang ringkasan hasil penelitian. Nah, ini kenapa harus dilakukan, kenapa harus dituliskan ulang gitu ya, agar nanti pembaca tidak langsung ujug-ujug ujug-ujug disuguhkan dengan analisis begitu ya. Baik analisis yang sifatnya komparatif maupun analisis yang sifatnya teoritis begitu ya. Nah, ringkasan hasil penelitian ini satu paragraf biasanya ini lebih kepada poin-poin utama ya, fokusnya poin-poin utama hasil dari temuan penelitian yang tadi disajikan, baik itu di sub result 1, sub result 2, maupun di sub result 3. Jadi ditulis dalam satu paragraf gitu ya, tapi jangan terlalu detail juga gitu ya. Hanya sebagai jembatan untuk melangkah ke proses tadi analisis ya, proses analisis hasil temuan. Yang kedua, eksplanasi menjawab pertanyaan why, mengapa. Ya, ini juga wajib ya. Jadi, kenapa penelitian kita seperti itu? Gitu ya. Bagaimana atau hubungan dengan konsep-konsep yang lebih luas, konsep-konsep umum begitu ya. Itu gimana gitu ya. Kenapa hal ini bisa begitu ya? Contohnya tadi penelitian tentang moderasi beragama gitu ya. Kemudian hasilnya itu bahwasanya Nahdlatul Ulama itu apa eh telah mengkampanyekan gitu ya, telah melaksanakan program Nahdlatul Ulama bahkan sebelum mengkampanyekan moderasi beragama sebelum kebijakan ini muncul misalkan. Nah, itu nanti dijelaskan mengapa. Ya karena Nahdlatul Ulama misalkan sudah memiliki konsep wasatiyah itu sejak zaman siapa gitu, sejak zaman Gus Dur misalkan. Nah, itu hal itu dijelaskan di hubungan konsep variabel atau eksplanasi ini. Yang ketiga komparasi. Nah, komparasi ini sebetulnya yang paling mudah karena tujuannya memanggil kembali gitu ya, menyuruh comeback penelitian-penelitian terdahulu yang ada di paragraf kedua begitu ya, paragraf tentang literatur review atau fakta literatur ya di religius begitu ya. Jadi Bapak Ibu cukup memanggil ulang, kemudian membandingkan ya, mengcompare gitu ya. Nah, kalau sudah dibandingkan kan pasti ada bedanya. Nah, bedanya ini biasanya diklaim sebagai novelty, diklaim sebagai kebaruan dari penelitiannya gitu ya. Jadi paragraf 3 ini tidak terlalu rumit karena Bapak Ibu cukup memanggil kembali paragraf-paragraf yang ada di pendahuluan. Tapi jangan repetisi juga ya. Bapak Ibu wajib paraphrase-nya, menuliskan ulangnya gitu ya. Jadi jangan sama banget begitu, jangan sama persis gitu ya. Keempat, nah ini mulai serius nih ya. Karena kenapa serius? Karena ini sebetulnya memanfaatkan stock of knowledge Bapak Ibu terutama soal bacaannya ya.
Nah, ini penting nih ya di sini begitu. Karena yang namanya sifatnya interpretasi, maka ya harus dikaitkan, harus dihubungkan dengan konsep-konsep atau pemahaman atau gagasan atau pengetahuan yang lebih luas ya. Bahkan saya lihat kalau di jurnal-jurnal yang apalagi jurnal Scopus ya, itu mengkaitkannya gitu ya, itu tidak hanya konteks lokal seperti Indonesia, tapi juga dengan konteks isu terkait tema ini begitu, topik penelitian ini secara global gitu ya. Nah, biasanya mesin-mesin seperti apa Scopus itu biasanya digunakan di interpretasi hasil penelitian ini ya, agar kita tahu bagaimana konsep ini begitu ya, konteks topik penelitian ini tuh terkait dengan wawasan global gitu ya. Jadi jangan jangan sampai melokal banget gitu ya. Jadi harus tetap. Nah, ini harus melakukan proses pembacaan terhadap literatur-literatur yang lain gitu ya. Baik buku, artikel jurnal juga boleh ya, karena harus dikaitkan. Nah, umumnya di jurnal religius itu mengaitkan ke dalam 3 hal ya, 3 sub spesifik ya. Yang pertama secara historis, yang kedua secara sosial, yang ketiga secara ideologis, begitu ya. Mau ditambahkan yang lain misalkan ya sih boleh-boleh aja, cuman ya kalau sudah ditentukan sama pihak jurnalnya lebih enak sebetulnya ya. Jadi hasil penelitian yang kita tadi itu harus dikaitkan dengan konteks historis, konteks sosial, dan konteks ideologis. Cuman kan dalam proses mengaitkannya itu nggak bisa asal kita klaim-klaim doang gitu ya. Tapi tetap diperlukan referensi, diperlukan data gitu ya. Nah, itu mulai serius itu ya. Yang kelima, refleksi. Nah, ini refleksi juga penting ya. Kenapa refleksi penting? Karena untuk menjelaskan bagaimana riset yang kita lakukan begitu ya, itu berdiri di 2 sisi ya. Satu sisi fungsional atau fungsi positif, yang satu sisi disfungsional atau disfungsi gitu ya. Kalau siapa kata si Louis Koser kan apa ada ini ya, ada konflik positif, ada konflik positif misalkan ya. Jadi kita harus menjelaskan sisi lain dari hasil penelitian kita itu gimana secara negatif gitu ya, secara disfungsinya. Nah, kenapa ini penting? Karena begini, banyak penelitian-penelitian ya yang di sub temuannya itu tidak membahas sub spesifik tentang challenge, tentang tantangan dari penelitian yaitu dilakukan gitu. Biasanya jarang gitu ya. Kayak penelitian yang tadi yang Masjid Seribu Pintu tadi, di sub ketiganya tidak membahas tentang bagaimana tantangan dari kehadiran Masjid Seribu Pintu begitu ya, dari pergeseran itu ya, pergeseran fungsi Masjid Seribu Pintu tadi. Nah, makanya di disfungsi ini harus dijelaskan. Nah, disfungsi ini juga harus membandingkan atau mengaitkan dengan konteks-konteks yang lebih luas juga. Jadi diperlukan referensi tambahan untuk memperkuat argumen disfungsi ini gitu ya. Jadi jangan sampai kita juga sosokan klaim negatif gitu ya. Misalkan penelitian tentang moderasi beragama. Kemudian di paragraf refleksinya, moderasi beragama berfungsi positif dalam menjaga kedaulatan NKRI di Indonesia, terutama yang dimainkan peranannya oleh Nahdlatul Ulama misalkan. Namun, nah atau however gitu ya, atau sayangnya gitu ya. Nah, sisi lain dari implementasi moderasi beragama ini juga jangan sampai dilupakan. Misalkan ya, misalnya adanya pengarus utamaan moderasi beragama sehingga hilang gitu ya, apa gitu ya, hilang hilang apa? Ya hal-hal yang sifatnya menjadi challenge ya, menjadi tantangan gitu yang bisa jadi ini muncul begitu ya. Nah, misalkan tantangan ini dikuatkan dengan hasil penelitian dari siapa moderasi itu, misalkan dari apa eh, Burhan gitu ya, Profesor Burhan, atau dari Najib Azka misalkan, atau dari siapa gitu ya, hasil atau para peneliti di bidang tersebut gitu ya. Harus dijelaskan. Nah, baru terakhir ya. Terakhir ini lebih kepada saran gitu ya, atau tindakan atau program apa sih yang diusulkan oleh penulis untuk memperbaiki disfungsi yang tadi, Bapak Ibu ya. Jadi harus harus clear juga. Jadi jangan sampai kita berhenti di menjelaskan beberapa potensi tantangan, beberapa potensi disfungsi yang muncul.
tapi Bapak Ibu juga harus menawarkan beberapa kebijakan, beberapa tindakan, beberapa program untuk mengatasi proses disfungsi yang tadi. Misalkan, oleh karena itu moderasi beragama oleh Nahdlatul Ulama mesti diarus utamakan di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia misalkan. Atau moderasi beragama jangan sampai hanya berfokus pada program-program formal saja misalkan, tapi juga harus utamakan melalui program-program yang sifatnya non formal misalnya. Nah, kayak gitu itu bisa dibanyakan ke paragraf rencana aksi atau implikasi atau tindakan kebijakan yang mesti diambil gitu ya. Nah, oke, nah nanti akan berkonsekuensi dengan kesimpulan ya. Makanya nanti di simpulan itu kalau tidak salah di religius itu tidak ada saran ya. Sekarang tidak ada saran. Jadi lebih kepada temuan, lebih kepada kontribusi utama terhadap keilmuan ya. Kemudian ke apa saran untuk riset berikutnya tuh. Jadi si saran yang biasanya ada di simpulan itu dibawa ke sini, Pak Ibu ya. Dibawa dimasukkan ke diskusi. Jadi bukan lagi di simpulan gitu ya. Nah, minggu depan ya sama Bu Rika itu dibahas. Nah, kita akan lihat bagaimana struktur diskusi ini diterapkan oleh penulis dalam sebuah artikel jurnal. Nah, ini. Yang pertama ringkasan hasil. Nah, ini ternyata betul penulis telah memperbaiki ringkasan hasilnya dalam satu paragraf. Kemudian eksplanasi mengapa. Nah, ini juga penulis juga menjelaskan bahwasannya kenapa sih eh, penelitian ini seperti ini gitu ya, karena ada interaksi variabel-variabel ya. Variabel apa aja? Keunikan arsitektur, keterlibatan masyarakat gitu ya, dan lainnya. Nah, yang menarik di sini penulis memasukkan eh, apa unsur atau eksplanasi dari teori boleh nggak boleh sebetulnya ya. Ya meskipun apa ya teori ya nanti bisa bisa khusus mungkin ngebahas tentang bagaimana teori dalam penulisan-penulisan artikel jurnal di era sekarang ya, yang kesannya memang dikesampingkan. Tapi boleh juga ya, misalkan ini penulis juga menganalisis dalam konteks teori ya, seperti misalkan ini teorinya tentang kapital dari Pierre Bourdieu boleh misalkan, bahwasanya temuan ini sesuai dengan konsepnya Pierre Bourdieu gitu ya. Kemudian ini juga penulis meng-highlight apa teori daur ulang hidup dari Richard Butler boleh juga ya. Yang penting si teori ini kan harus muncul juga di paragraf argumentasi ya di awal di pendahuluan. Jadi pasti sudah dijelaskan lah ya. Nah, langsung ke unsur komparasi. Nah, ini dipanggil lagi yang tadi ya, penelitian terdahulu yang tadi. Kemudian nah di akhirnya tuh akan ada kebaruannya dan novelty-nya di mana kata penulis kebaruannya itu adalah masjid itu bisa menjadi pusat religi ya yang bisa menyeimbangkan katanya proses kesakralan dan komersialisasi. Nah, interpretasinya gimana? Nah, interpretasinya ini udah dibagi ya. Secara historis, karena tren historis yang lebih luas praktik keagamaan arsitektur masjid dalam masyarakat Islam. Nah, ini juga nih. Kita lihat apakah ini sudah sifatnya global. Ya, sudah ya. Beberapa peneliti misalkan ini meneliti Masjid Nabawi di Madinah ya. Kemudian ini Masjid Agung Cordoba ya. Kemudian ini Masjid Salman OITB mungkin ya ini. Ya, kemudian nah ini juga masih di India gitu. Jadi memang konteksnya ini dikaitkan dengan konteks yang lebih global ya. Secara sosial. Nah, secara sosial juga ada secara sosial bahwasanya transformasi masjid ini memperkuat kohesi sosial dan ketangguhan komunitas katanya. Nah, ini juga diperkuat dengan argumen-argumen hasil-hasil riset yang telah dilakukan oleh para peneliti. Terakhir, secara ideologis, Masjid Seribu Pintu merepresentasikan perpaduan antara spiritualitas dan modernitas. Nah, ini juga yang di-highlight tadi ya di temuan. Ini dikuatkan oleh hasil penelitian terdahulu yang membinjangkan tentang tadi spiritualitas dan modernitas tadi gitu ya. Refleksi, nah ini refleksi, nah secara fungsional begitu ya, secara disfungsional gitu ya. Nah, katanya berpotensi mengganggu kesakralan ibadah, tuh kan? Ya, penelitian-penelitian telah menyoroti ancaman serupa. Nah, ancaman serupa misalkan ini di Masjid Menara Kudus, Masjid Demak, gitu ya, Masjid Kobe di Jepang gitu ya. Nah, itu juga di highlight sama penulis agar tidak berdiri sendiri gitu ya. Nah, ini rencana aksinya dalam satu paragraf.
rekomendasi dilakukan pertama dilakukan regulasi yang ketat untuk pengelolaan kunjungan wisatawan katanya ya. Kedua, pelatihan bagi pengelola masjid terkait wisata religi. Tiganya, oh ini. Ketiga, pengelolaan dana. Keempat, kolaborasi akademi. Kelima, pengembangan UMKM halal. Wah, udah selesai ya. Itu tadi unsur-unsur elemen-elemen tadi ternyata memang sudah ditegaskan juga di dalam penulis yang meneliti tentang materi tadi. Ya, baik, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas eh perhatiannya ya. Mohon maaf jika saya banyak kekeliruan dan kesalahan dalam berkata-kata. Selanjutnya kita diskusi ya, tapi di sini saya juga bukan yang paling jago ya. Bapak Ibu tenang aja gitu ya, sama-sama sharing aja gitu ya. Terima kasih sekali lagi saya kembalikan ke Bu Rika. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Pailani atas pemaparan yang telah diberikan mengenai hasil dan pembahasan di jurnal religius. Jadi Bapak Ibu, untuk di jurnal religius itu hasil adalah jawaban dari tujuan penelitian yang ada di bagian pendahuluan. Itu bisa dibuat beberapa subbab ya yang tadi dijelaskan oleh Bapak Pailani, dicontohkan gitu ya. Subbab-subbab tersebut menjawab tujuan penelitian yang ada di bagian pendahuluan atau introduction. Nah, oleh karena itu, boleh barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh dipersilahkan. Untuk nanti sambil mengingatkan Bapak Ibu, jadi setelah selesai hari ini, yaitu Bapak Ibu ada tugas, tugasnya adalah melanjutkan naskah artikelnya. Mungkin yang kemarin telah disesuaikan ya bersama Pak Busro, menyesuaikan bagian pendahuluan. Kalau di jurnal religius itu ada 4 sub gitu ya. Ada fakta sosial, ada fakta literatur, yang ketiganya ada tujuan, dan yang keempatnya ada argumentasi. Nah, boleh diaplikasikan langsung ya Bapak Ibu ke dalam naskahnya, naskah yang sebelumnya sudah dibuat gitu ya, lalu direstrukturisasi kembali. Terus kemudian setelah pendahuluan ada bagian metode ya, yang kemarin juga sudah dijelaskan oleh Pak Busro. Ada 5 sub yang ada di jurnal religius ya, dan kami juga sudah berikan template-nya kepada Bapak Ibu di Rabu kemarin. Nah, dan di Rabu ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pailani mengenai pendisplayan hasil penelitian. Jadi Bapak Ibu yang sudah melakukan penelitiannya bisa didisplaykan hasilnya ke dalam 3 subbab yang telah menjawab tujuan masalah atau tujuan penelitian yang ada di bagian pendahuluan atau introduction gitu. Untuk pembahasannya dipisah, yang tadi ada 6 poin ya di bagian discussion-nya yang telah disampaikan oleh Bapak Pailani. Mangga silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan karena nanti minggu depan kita akan mulai untuk membahas kesimpulan, judul dan juga abstrak. Nah, dan setelah itu Bapak Ibu nanti menguploadkan kembali naskah yang sudah sesuai dengan gaya selingkung di jurnal religius. Begitu. Silahkan Pak Asin Ridho, Pak Sirajudin Latif, Pak Herman, Pak Effendi, Pak Soni, Bu Anissa, Bu Cindy, boleh? Ya, Bu Rika, Boleh, silahkan Pak Asin. Mas Setia yang selalu setia ya. Amin, amin Pak. Ya, Ini kan struktur di religius seperti itu ya. Nah, kalau saya lihat di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus itu, jarang sekali pakai wawancara itu. Pertama ya, itu temuannya kan hanya deskripsi ya, atau tabel atau gambar lah itu. Nah, wawancara itu jarang sekali dimunculkan di situ. Nah, terus kedua, ada format yang memang disatukan antara result and discussion-nya gitu. hmm, Ya, itu gimana solusinya, Pak? oke. Boleh silakan Pak Pelani mau langsung dijawab. Silakan. Oke, baik. Sepakat Pak, betul memang eh, kalau kalau di jurnal Scopus yang saya juga sering baca begitu ya.
memang kan ada yang sifatnya itu wawancaranya itu kutipan ya, tadi terutama kutipannya itu ada yang memang langsung ya. Kalau di religius itu senangnya memang langsung gitu ya, hasil wawancaranya kutipannya langsung dipisah begitu. Tapi kan ada juga yang memang kebanyakan itu kutipan yang digunakannya kutipan tidak langsung. Kalau kutipan tidak langsung kan tidak tidak apa ya, tidak spesifik terpisah begitu, tapi disatukan dimasukkan langsung ke narasi yang memuat temuan penelitian kita gitu, ke narasi argumentasi kita gitu ya. Jadi kalau saya sih memang tidak tidak apa ya, tidak menyalahkan keduanya ya, tapi ya bagi yang suka ya bagus gitu ya. Meskipun memang sebetulnya ya kalau ada kutipan langsung memang kan kayak mengganggu juga ya, mengganggu membaca, tapi itu kan pilihan juga gitu Pak. Jadi apa ya, jadi tidak bisa dihindarkan gitu. Apa tapi memang kebanyakan sih kutipan kutipan apa temuan itu tidak ditulis secara terpisah dalam satu paragraf kutipan langsung gitu. Jadi kalau di religius ya seperti itu ya, itu bagian dari visualisasi data begitu ya. Nah, kemudian yang kedua soal formatnya disatukan, betul. Kebanyakan juga seperti itu, di mana format result, temuan dan diskusi itu disatukan dalam arti tadi yang ada di jurnal religius kan ada paragraf interpretation ya di akhir, implikasi kan di akhir temuan. Nah, itu biasanya langsung menuju ke proses diskusi tadi gitu ya. Atau juga biasanya begitu ya, setemuan yang dipaparkan itu biasanya langsung didiskusikan begitu ya. Tidak diakhirkan di paragraf-paragraf terakhir, tapi disatukan dengan di setiap setiap argumentasi temuannya. Jadi sih eh, gimana ya Pak jawabannya, memang ya itu tadi kan sebetulnya jurnal itu kan format ya. Format aja sih, jadi ya selingkung gitu. Jadi memang ada yang senangnya begitu gitu ya, ada senangnya begini gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih selama substansinya tidak tidak apa tidak disalahi gitu ya. Selama substansinya ada gitu ya, ya sah-sah saja gitu Pak. Tapi ya kadang memang ya gitu, ada yang senangnya ya disatukan dalam bentuk naratif gitu ya. Ya ya boleh juga gitu. Jadi memang ini kan sekali lagi format ya Pak. Jadi ya harus ikut aja kita gitu sebagai sebagai konsumen gitu ya. Sebagai orang yang mau beli ya, penjualnya menyediakan harus gini ya udah oke kita ikut. Gitu sih Pak gitu. Jadi nggak apa-apa sih, nggak masalah. Cuman kalau Bapak mau ke religius ya mau nggak mau berarti kayak gini gitu ya. Kalau ke jurnal yang lain ya kayak gini gitu. eh Ya mungkin ini juga terkait dengan apa ya, kiblat gitu ya. Kan jurnal-jurnal juga kan berkiblatnya kemana gitu ya. Eh Kiblatnya kemana gitu ya. Kalau sosiologi misalnya saya itu kan ke apa, di ASA ya, American Sociological eh, Journal begitu ya. Ya ke sana gitu ya. Kalau di religius ya mungkin kiblatnya dulu pendirinya kemana gitu. Jadi memang ya dinamis gitu Pak. Gitu sih kalau jawaban dari saya gitu. Tapi tidak salah Pak, tidak salah. Saya setuju. Hmm. Oh, berarti ini tuh hanya khusus untuk religius ya. Betul Pak. Kan Betul. di UIN Bandung kan ada beberapa jurnal ini. Mm-mm. Berarti ini program untuk di religius saja ya. Betul sekali Bapak. Betul sekali Pak. Oh, Jadi memang ini di religius begitu ya. Dan ya ini kan nanti hasilnya bisa dimuat ya. Dimuat di religius ya. Ada beberapa penulis yang selesai begitu. Ini bisa dimuat di religius. Jadi memang mau nggak mau kita menyampaikannya sesuai dengan permintaan religius gitu ya. Termasuk saya juga religius ya. permintaan religius gitu Pak. Jadi memang Oke, oke, oke. formatnya seperti ini. Ya gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Bapak Pailani. Bagaimana Pak Sinrido? Oh, oke, oke, oke. Oke, Oh. ya terima kasih banyak Pak. Oke, karena memang betul ya Pak ya, tadi boleh di mute. Oke, karena dari UIN sendiri ada beberapa jurnal yang biasanya jurnal-jurnal tersebut mereka berbeda-beda gaya selingkungnya gitu ya. Template-nya berbeda, lalu penyajian datanya juga berbeda, termasuk mungkin di jurnal religius pun dengan jurnal-jurnal lain yang ada di Fakultas Usuluddin sendiri gitu itu berbeda.
Nah, setiap jurnal mereka memiliki formatnya masing-masing. Kalau untuk di jurnal religius, seperti yang disampaikan di awal ya oleh Pak Busro, itu adalah tema atau secara garis besar gaya selingkuhnya seperti itu. Pendahuluan isinya apa saja, metodenya isinya apa saja, termasuk hasil pembahasan dan kesimpulan. Nah, manfaatnya ketika kita mengikuti template dari jurnal tersebut, biasanya akan memudahkan naskah kita untuk diterima begitu. Nah, barangkali misalnya nanti Bapak Ibu yang mau mensabitkan jurnal naskahnya ke jurnal yang lain gitu. Biasanya di awal kita yang harus dicek adalah scoop apakah sesuai dengan jurnal tersebut atau tidak, dan yang kedua adalah apakah sesuai dengan template yang disediakan oleh jurnal tersebut atau tidak. Nah, begitu. Dan untuk tadi menambahkan sedikit mengenai transkrip wawancara ya ataupun kutipan wawancaranya disajikan langsung itu adalah pilihan jika tadi mungkin yang di-mention oleh Pak Pailani pada saat pemaparan materi jika disesuaikan atau dirasa sesuai menggunakan kutipan wawancara visualisasinya boleh menggunakan kutipan wawancara tapi kayaknya dirasa kayaknya kurang pas deh gitu ya kutipan wawancara menjadi visualisasi data gitu ya. Penguat datanya kayaknya nggak cocok kalau kutipan langsung gitu. Tetapi misalnya dicocokkan oleh tabel gitu ya, yang tadi jumlah pengunjung ada berapa di masjid tersebut. Atau misalkan kayak tadi arsitektur kan kadang kalau menggunakan kutipan wawancara tidak terlalu terbayang ya Bapak Ibu gitu. Jadi kita mengambil picture atau gambar yang ada di lapangan terus kita masukkan ke dalam bagian hasil gitu untuk disajikan sebagai visualisasi data. Jadi pada intinya visualisasi data ini di jurnal religius itu banyak sekali macamnya. Bapak Ibu bisa menggunakan grafik, bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan kutipan wawancara gitu. Nah, itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk mendukung data yang sudah disampaikan di awal gitu. Jadi ada data, visualisasi data langsung ke restatement. Begitu, Bapak Ibu. Oke, ini Pak Payalani ada pertanyaan dari Pak Sony. Untuk kuantitatif dengan menggunakan SPSS, apakah harus menyertakan data responden juga? Katanya gitu. Boleh silahkan untuk Ya, dijawab, Pak Payalani. ya kemarin sudah dibahas ya sebetulnya di metode. Cuman ya memang betul wajib juga ya, wajib dalam arti yang penting sesuai dengan etika etika penulisan aja jurnal gitu ya. Tapi wajib ya, menurut saya wajib dicantumkan data respondennya gitu ya. Misalkan survei dilakukan kepada 100 atau 10 10 apa 10 ya 10 tadi ya, 10 informan gitu ya. Ya tinggal dimasukkan saja kalau misalkan memang ya sesuai etikanya saja sih sebenarnya. Cuman memang dicantumkan agar bahkan hal teknis seperti kayak link survei gitu ya, ada juga yang minta untuk dicantumkan gitu. Ya disesuaikan saja sih kalau 100 orang kan nggak mungkin ya di list satu-satu gitu ya. Yang penting tinggal disebutkan saja misalkan survei dilakukan kepada 100 mahasiswa gitu ya. Sejak kapan sampai kapan gitu ya. Link survei di sini gitu. Ya itu hal yang kayak gitu eh tampaknya sekarang diminta untuk dicantumkan juga gitu. Oke, begitu Pak Sony. Barangkali ada yang mau ditanggapi? Silahkan. Boleh Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya nih sebelum mengaplikasikan langsung ke dalam naskahnya gitu ya. Mungkin di awal kan naskah Bapak Ibu ada yang mengikuti penulisan seperti biasa ya, mau di kampus-kampusnya atau pedoman-pedoman yang ada di kampus, di jurusan, di prodi ya, atau di komunitasnya masing-masing. Nah, ketika masuk mungkin ke dalam zona religius mau mensubmitkan kita ada restrukturisasi data nih gitu, terutama di bagian hasil dan pembahasan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, yang masih kebingungan, boleh silakan Bapak Ibu. Bu Talita, Pak Arpi, Pak Effendi, Bu Cindy, Pak Arya, Pak Herman. Silakan. Halo Bu. Boleh? Silakan Bu Talita. Iya, terima kasih. Tadi dijelaskan kalau dalam bagian discussion itu nanti ada tahap
komparasi, Kak. Lalu yang ingin saya tanyakan di sini, kan sebelumnya saya sudah melakukan penelitian mengenai tulisan saya ini sebanyak 2 kali. Jadi ada beberapa data yang sama persis yang akan saya buat di situ. Apakah itu nanti tidak terjadi yang namanya plagiasi atau similarisasi di sana? Oke, boleh Saja, silakan Kak. Bapak Eleni. Ya ini juga kan soal soal etika dalam menulis ya sebetulnya Bapak Ibu ya. Termasuk self plagiarism itu boleh atau enggak ya. Ini kan selalu jadi perdebatan gitu ya. Cuman kalau menurut saya sih sebaiknya eh, apa ya? Ya dilihat saja sih begitu ya. Kalau misalkan Ibu penelitiannya tentang satu topik tentang topik risetnya misalkan radikalisme gitu ya. Pertama misalkan dilakukan di ormas A gitu ya. Kemudian dilakukan di ormas B, kemudian dilakukan di ormas C gitu ya. Ya boleh-boleh saja kan sebetulnya melakukan penelitian seperti itu. Cuman yang pasti kan diparafrases saja begitu. Diparafrases saja terus apakah bisa mengutip penelitian terdahulu ya bisa-bisa saja. Cuman kan nanti akan ada kebaruannya gitu, Bu. Kalau misalkan saya meneliti radikalisme di Hizbut Tahrir gitu ya. Kemudian saya meneliti radikalisme di JAD, misalkan pasti pasti ada yang membedakannya. Kalau misalkan dijadikan penelitian terdahulu ya boleh-boleh aja sih sebetulnya gitu ya. Boleh-boleh saja. Kalau menurut saya itu sih. Yang penting kan yang terpenting tuh soal etika ya, etika dalam menulis ya. Kalau sekiranya memang tidak boleh ya tidak boleh gitu. Tapi kalau editor jurnal kan pasti tegas ya. Kalau di atas 25% misalkan ya dikembalikan ke penulis gitu ya. Tidak bisa dilanjutkan. Begitu sih Bu, kalau menurut saya. Tapi kan kalau menulis hal yang sama gitu ya, temanya sama, yang sudah diterbitkan sebelumnya gitu ya, juga sama gitu ya, kebaruannya juga sama ya. Ya kalau itu kan hal lain gitu ya. Jadi ya itu sih terkait dengan etika penulisan aja, terutama etika di dunia digital yang sekarang. Begitu Bu Talita ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Eleni. Bagaimana Ibu Talita? Oke, Kak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Bu. Oke, Bapak Ibu, silahkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Sudah saya kirimkan melalui chat ya, Bapak Ibu. Silahkan boleh diisi terlebih dahulu. Sambil kita menunggu, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali, boleh dipersilahkan. Izin saya boleh, Kak? Boleh, Pak Herman, silahkan. Iya, ini saya mau bertanya eh, tentang yang saya ungkapkan yang minggu yang lalu dan juga untuk kakaknya bahwa eh, rencana penulisan saya itu berdasarkan dengan review literatur. Jadi bisa dikatakan tidak ada bersentuhan dengan observasi, dengan wawancara. Jadi kan ketika katakanlah yang saya teliti adalah tentang dekolonisasi kekristenan untuk yang terbaru ini yang akan yang saya mau submit begitulah ya, yang saya mau submit untuk religius. Nah, artinya kan tidak ada data real kecuali data real di lapangan. Tidak ada data real di lapangan. Kalau dia kan kelemahan dari literatur review itu tidak ada data real dari lapangan, yang ada hanya data dari literatur yang berkaitan, yang berkelindan dengan penelitian kita. Apakah itu dianggap, apakah dengan tahapan yang sedang saya jalani sekarang untuk mereview literatur yang berhubungan dengan kolonialisasi kekristenan di Batak, apakah itu dimungkinkan untuk mengikuti program ini begitu? Karena tadi kan ini kan hanya untuk observasi, wawancara, kualitatif. Ya memang literatur review itu juga adalah bagian dari kualitatif desain kan begitu. Mohon arahannya Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Herman. Ya pertanyaannya sangat bagus ya, sangat menarik. Jawabannya boleh nggak? Boleh ya, sangat boleh sebetulnya. Apalagi kalau misalkan kajian literatur yang dilakukan itu terhadap naskah-naskah atau
tulisan-tulisan yang dalam tanda petik lama begitu ya, atau kajian-kajian teks yang lama gitu ya, kajian-kajian tentang babat gitu ya, tentang cerita-cerita sejarah gitu, itu boleh. Lalu visualisasi datanya dari mana? Ya, kutipan atau visualisasi data yang ditampilkan itu bisa dari kata-kata asli yang ada dalam teks yang sedang dilakukan di riset oleh Bapak, terutama terkait dengan literatur yang Bapak peroleh ya. Jadi sangat boleh gitu. Atau bisa juga di capture fotonya di kitabnya atau apa literatur yang tadi gitu ya, literatur asli itu kemudian difoto, kemudian dimasukkan boleh gitu ya. Atau biasanya yang paling banyak muncul itu Pak, tulisan naskah aslinya itu kemudian dimasukkan sebagai visualisasi data. Itu boleh begitu ya. Nah, yang menjadi soal biasanya adalah riset literatur yang itu biasa gitu ya. Biasa dalam arti itu hanya mengandalkan semuanya full mengandalkan literatur dari Google Scholar misalkan ya. Boleh nggak sih? Boleh-boleh aja sebetulnya. Cuman kan ada sekarang Systematic Literature Review ya, SLR gitu. Itu pun biasanya pengelola jurnal datanya lebih ketat. Tidak dari Google Scholar, tidak dari Sinta, tidak dari Garuda, tapi dari WUS atau dari WOS ya, ataupun dari Scopus gitu ya. Itu biasanya yang menjadi kendala gitu ya. Jadi kalau SLR ya tampaknya masih oke-oke aja. Kalau yang penelitiannya Pak Herman ya boleh, tentu boleh. Apalagi tadi kalau misalkan teks-teks terkait dekolonialisasi di Batak gitu ya, kekristenan di Batak itu Pak Herman menemukan teks dari Arsip Nasional gitu ya, dari peninggalan-peninggalan kolonialisasi gitu ya, itu sangat bagus juga gitu. Itu boleh Pak, boleh banget gitu Pak. Walaupun izin menambahi ya Kak ya, walaupun Silakan Pak. memang tidak ada dalam saya ini sebenarnya kalau saya lihat dari yang dari yang Pak Setia tadi paparkan ke kami sebagai pendengar, aku nggak tahu apakah aku kepedean atau bagaimana. Kayaknya hanya tinggal menyocokkan dengan gaya selingkung yang dari Yap. religius, walaupun nanti tapi masih dalam teks bahasa Indonesia kan begitu, masih dalam teks bahasa Indonesia. Jadi tinggal mengikuti gaya selingkung yang ditawarkan dari religius, jurnal religius ini, Pak. Nah, itu dia. Jadi tidak ada visualisasi. Aku hanya apa namanya mengutip begitu. Semisal seperti penjelasan Uli Kozok dalam bukunya Pembawa Damai di Tengah Kemelut Perang, baru tanda petik, baru hanya begitu saja. Tapi dia kutipan asli dari Uli Kozok dia, Pak. Begitu. Ya, Kira-kira gimana, ya Kak? apalagi kalau datanya sudah ada ya bagus, ya sangat-sangat bagus ya dalam arti data data hasil penelitian sudah ada, tinggal disesuaikan saja restrukturisasi ya sudah bagus gitu ya. Boleh nggak ya? Boleh sebetulnya, boleh aja silahkan gitu ya. Karena kan yang jadi pertimbangan pihak jurnal itu ya eh jurnal atau artikel ini layak untuk dimuat atau tidak itu ya. Kalaupun memang risetnya full literatur, tapi memang isunya sangat bagus gitu ya, sesuai juga dengan skop fokusnya gitu ya, itu bisa saja bisa saja gitu. Apalagi datanya mendalam gitu ya, teks-teks kuno dalam tanda petik gitu ya, atau kutipan-kutipan tokoh-tokoh eh, sejarah gitu ya, itu boleh Pak, boleh silahkan. Itu bagus saja, apalagi kalau datanya sudah kuat gitu, sudah jenuh kalau bahasa kualitatif, ya tinggal direstruktur saja ke format yang religius yang tadi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Setia. Ya, Baik, terima kasih. Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau bertanya kembali? Ataukah sudah cukup? Bagaimana Bapak Ibu? Pak Sirojudin, sudah cukup? Cukup, oke. Bu Talita tadi sudah, Pak Arfi, Pak Arya, Bu Cindy, Pak Effendi. Udah cukup, udah cukup. Oke, Udah sudah cukup. komprehensif. Oke, siap kalau kayak gitu ya, Pak expert Bapak beliau. Ibu. Oke. Ya, nuhun.
Ya, sami-sami Bapak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak. Kita sudah membahas bersama-sama tadi bersama Bapak Yalani mengenai hasil dan pembahasan ya sesuai dengan gaya selingkuh yang ada di zona religius. Diharapkan Bapak Ibu ada waktu 1 minggu kurang lebih ya sebelum kita nanti berjumpa di hari Rabu depan. Boleh silahkan dicek kembali naskahnya, dilihat apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai berarti tinggal menunggu nanti hari Rabu ya Bapak Ibu. Jikalau mungkin tidak sesuai, perlu ada restrukturisasi atau edit-edit sedikit, boleh silahkan dilakukan. Sehingga nanti kita akan bertemu di hari Rabu depan pada tanggal 1 Oktober ya Bapak Ibu. Kita akan berjumpa kembali untuk membahas kesimpulan, judul, dan juga abstrak. Oke. Sebelum kita tutup acara ini, boleh Bapak Ibu on-cam terlebih dahulu untuk kita foto bersama ya, untuk dokumentasi hasil diskusi kita hari ini. Boleh silakan Bu Cindy, Bu Talita, Pak Arfi, Pak Sony. Oke, kita akan screenshot dulu ya. Oke. Oke, siap. Sudah siap semua? Pak Sony, Bu Cindy, Bu Talita, boleh silakan. Oke. Siap, 1, 2, 3. Oke, sebentar Bapak Ibu. Saya kirimkan dulu ya. Sama aku. Oke, siap. Sekali lagi Bapak Ibu silakan. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya, atas partisipasinya. Kita akan berjumpa kembali di hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025. Jangan lupa untuk Bapak Ibu mengisi daftar presensi karena nanti kita akan berikan sertifikat di akhir Bapak Ibu ya. Yang mengikuti di seri 1, seri 2 hingga seri 3 nanti kita akan berikan sertifikatnya. Begitu, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam semuanya. Sampai warahmatullahi jumpa hari Ya, Rabu makasih nanti Bapak semuanya Ibu. ya, Oke, Mas Ya, Pailani. silakan. Sama-sama, Mas Pailani, Mbak Rika. Terima kasih Terima semuanya, kasih juga Pak kawan-kawan. Effendi. Ya, sama-sama. Sehat semua. Sukses. Amin.